menggunakan nama saya Siti Hidayatul NIM 2331690126 Prodi 1 Administrasi Rumah Sakit, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem manajemen mutu ISO dan akreditasi rumah sakit untuk memenuhi penugasan mata kuliah manajemen jaminan mutu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan ISO dan akreditasi itu dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan serta menjamin keselamatan pasien. Nah, topik ini sangat penting karena di era sekarang itu masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, aman, dan berkualitas. Sebagai contohnya, Rumah Sakit Muhammadiyah Malang itu terus berupaya meningkatkan mutu layanan agar bisa memenuhi standar nasional dan internasional, salah satunya melalui penerapan ISO dan akreditasi. Nah, langsung saja ke materi pertama. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang berperan besar dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang bermutu, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang jelas dan terstandar. Nah, karena itu, salah satu standar mutu yang dikenal secara global adalah ISO 9001 yang membantu rumah sakit dalam mengelola pelayanan agar konsisten dan terukur. Contohnya, rumah sakit yang menerapkan ISO 91 itu akan memiliki sistem kerja yang lebih tertata seperti dokumentasi kegiatan pelayanan dan pengawasan mutu yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya adalah penerapan ISO di rumah sakit. Penerapan ISO di rumah sakit diawali dengan penetapan visi, misi, dan kebijakan mutu sebagai arah dalam menjalankan pelayanan. Misalnya, RSMM itu memiliki visi yang menjadi rumah sakit yang islami, yang unggul, yang berfokus pada keselamatan pasien. Setiap unit seperti bagian rawat jalan, IGD, atau farmasi itu harus memiliki standar prosedur operasional atau SOP agar setiap petugas itu bekerja sesuai dengan panduan yang sama. Contohnya nih, di unit IGD, SOP mengatur waktu penanganan pasien gawat darurat itu agar tidak melebihi 5 menit sejak pasien datang. Semua kegiatan pelayanan yang wajib didokumentasikan dengan baik, mulai dari pencatatan data pasien hingga tindakan medis yang dilakukan. Selain itu, dilakukannya audit mutu secara berkala oleh tim internal maupun eksternal untuk menilai apakah pelayanan yang sudah sesuai dengan standar atau belum. Jika ditemukan kekurangan, rumah sakit akan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar mutu layanan terus meningkat. Konsep akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit merupakan bentuk pengakuan dari lembaga independen bahwa rumah sakit itu telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Di Indonesia, proses akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS dengan menggunakan standar SNARS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Nah, fokus utama akreditasi ini itu meliputi 1. Keselamatan pasien, 2. Tata kelola organisasi, dan 3. Manajemen resiko. Sebagai contohnya, dalam standar keselamatan pasien, rumah sakit itu wajib memiliki sistem pelaporan insiden agar setiap kesalahan itu dapat segera diperbaiki dan tidak terulang lagi. Biasanya akreditasi itu dilakukan setiap 3 tahun untuk memastikan rumah sakit itu tetap mempertahankan mutu dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan akreditasi rumah sakit. Tujuan utama akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Misalnya nih, setelah menerapkan standar akreditasi itu, angka kesalahan pemberian obat dapat menurun karena adanya sistem verifikasi berlapis antara dokter, perawat, dan apoteker. Nah, selain itu, akreditasi juga mendorong terbentuknya budaya mutu di lingkungan kerja rumah sakit. Itu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat reputasi rumah sakit di pemerintah dan lembaga asuransi. Selanjutnya adalah hubungan antara ISO dan akreditasi. ISO dan akreditasi memiliki hubungan yang saling mendukung. Keduanya itu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien. Hingga saja itu cakupannya itu berbeda. Jadi
ISO itu merupakan standar internasional yang berfokus pada sistem manajemen mutu. Nah, sedangkan akreditasi itu adalah standar nasional yang mengatur pelayanan rumah sakit sesuai dengan regulasi pemerintah. Sebagai contohnya, rumah sakit itu yang sudah menerapkan ISO akan lebih siap menghadapi proses akreditasi. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan dokumentasi, audit mutu, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, gabungan antara keduanya itu akan membuat sistem pelayanan di rumah sakit menjadi lebih tertata, konsisten, dan dapat dipercaya. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ISO dan akreditasi rumah sakit sama-sama penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan pasien. ISO memberikan kerangka kerja yang berlaku internasional, sedangkan akreditasi memastikan bahwa rumah sakit itu memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika keduanya diterapkan bersama, hasilnya adalah sistem pelayanan yang lebih baik, budaya kerja yang disiplin, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Contohnya seperti rumah sakit yang rutin melakukan audit mutu dan evaluasi akreditasi itu biasanya lebih cepat menanggapi keluhan pasien dan mampu memperbaiki sistem pelayanan yang efektif. Nah, saya menyarankan untuk agar seluruh rumah sakit di Indonesia itu tidak hanya mengejar sertifikat ISO atau akreditasi, tetapi juga benar-benar menerapkannya dalam setiap kegiatan pelayanan. Manajemen rumah sakit itu harus perlu memberikan pelatihan yang rutin terus kepada seluruh tenaga kesehatan agar budaya mutu itu tertanam dalam pekerjaan sehari-harinya. Selain itu, pemerintah dan lembaga yang terkait itu diharapkan terus memberikan pendampingan dan evaluasi agar peningkatan mutu layanan kesehatan itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Mungkin itu dari saya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai sistem manajemen mutu ISO dan akreditasi rumah sakit. Saya berharap penjelasan ini itu dapat membantu menambah wawasan dan kesadaran pentingnya menerapkan sistem mutu untuk meningkatkan keselamatan serta kepuasan pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.